Oke, baik kita lanjutkan materinya ya, untuk matematika diskrit. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi ya. Kalau di materi sebelumnya kita udah belajar tentang relasi, bagaimana antar, dua himpunan itu bisa memiliki hubungan ya, dengan aturan atau kondisi tertentu yang dinamakan dengan relasi. Nah, lanjutan daripada relasi ini yaitu ada yang namanya fungsi. Nah, apa itu fungsi? Jadi kalau kita lihat ya, di fungsi ini penjelasannya adalah, definisinya bisa dibaca di slide ya. Suatu fungsi dari himpunan A ke B ya. Jadi tetap ini karena kaitannya juga dengan relasi ya, jadi akan melibatkan lebih dari satu, himpunan ya. Bisa juga cuma satu himpunan tapi, seolah-olah dipetakan dengan himpunan itu sendiri nantinya. Jadi suatu fungsi itu, istilahnya memetakan dari A ke B, di mana itu merupakan sebuah aturan sebenarnya sama ya, bisa disebut juga sebagai aturan yang mengaitkan, satu unsur di B untuk setiap unsur di A. Jadi ada kata-kata tepat satu ya, tepat satu unsur di B. Nah, itu yang penting. Jadi kalau di dalam relasi sebelumnya itu terkait, eee, apa namanya, satu anggota di himpunan A, itu bisa dipetakan, ke banyak ya, ke banyak anggota himpunan di, B ya. Namun, ketika kita bicara fungsi, itu ketika bicara fungsi, dia harus memenuhi aturan tepat satu ya. Jadi setiap anggota A itu memiliki pasangan hanya satu di, B ya. Nah, jadi setiap anggota A itu hanya memiliki satu, eee, pasangan di B. Jadi tidak ada nanti si A bisa, apa namanya, punya pasangan lain misalnya ya, di anggota himpunan B tersebut. Jadi bisa dituliskan dengan formula seperti ini, F ya, fungsi A itu sama dengan B. Dengan aturan jika B merupakan unsur di B yang dikaitkan oleh sebuah fungsi untuk suatu A di A. Suatu A ya, jadi tepat satu anggota saja yang di A yang dipetakan. Ini berarti bahwa jika fungsi A sama dengan, eee, himpunan B, kemudian ada fungsi A memetakan himpunan C, maka bisa dibilang B sama dengan C. Jika F adalah fungsi, F itu jadi ditulis F itu singkatan dari fungsi, dari himpunan A ke himpunan B, kita dapat menuliskannya dalam bentuk seperti ini, fungsi titik 2 A garis panah ke B, yang artinya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Ada beberapa istilah yang mesti dipahami dalam fungsi. Yang pertama dinamakan dengan domain ya. A dinamakan daerah asal. Jadi domain itu yang dinamakan daerah asal atau himpunan yang merupakan asalnya atau anggota himpunan yang merupakan asal sebelum dilakukan pemetaan atau fungsi. Dari F dan B dinamakan daerah hasil atau kodomain ya dari F. Jadi hasilnya ya setelah dipetakan itu dinamakan kodomain. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi ya. Jadi bisa dibilang fungsi atau pemetaan ya. Sehingga bisa juga kita sebut himpunan A dipetakan oleh suatu aturan ke himpunan B seperti itu. Misalkan lagi ya F, fungsi A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A. Ya, jadi kalau untuk anggota himpunannya itu dinamakan sebagai bayangan. Jadi A ini kan misalnya salah satu anggota dari himpunan A. Kemudian dipetakan maka dia didapat himpunan B-nya itu anggotanya adalah B kecil yang ini ya. Sehingga dinamakan B kecil ini adalah image atau bayangan dari A, atau bisa kita sebut anggota himpunan B merupakan bayangan himpunan dari anggota himpunan A.
dan A dinamakan prabayangan, pre-image. Jadi hasilnya itu disebut bayangan atau image. Daerah asalnya itu anggota daerah domainnya itu disebut prabayangan atau pre-image. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F dinamakan jelajah range. Jelajah ya, dinamakan jelajah atau range dari F. Jadi kalau semua nilainya sama ya antara A dan B ini, setiap A punya pasangan di B dan tidak semua anggota B itu punya pasangan dipetakan terhadap A ya. Itu dinamakan sebagai range ya. Perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian, mungkin proper subset dari B ya. Nah, jadi di jenis himpunan sudah belajar ya tentang subset atau proper subset ya. Kalau subset itu kan mungkin ada anggota yang tidak memiliki pasangan ya. Himpunan B-nya itu himpunan yang lebih besarnya ya, misalnya kemudian ada anggota B yang tidak memiliki pasangan A, tapi setiap anggota A berpasangan pasti punya pasangan di B, itu dinamakan subset. Jadi kalau proper subset kan setiap A itu pasti punya pasangan di B, jadi tidak ada pasangan di B yang tidak punya pasangan. Oke, nah jadi terkait fungsi ini mungkin banyak istilah atau pemahaman yang mesti kalian kuasai ya, sehingga nanti dapat lebih memahami makna dari masing-masing istilah tersebut. Nah, untuk contohnya misalnya ya, seperti ini mungkin bisa kelihatan kalau setiap dengan fungsi ini kan misalnya angka 2, X-nya 2, maka X kuadrat sama dengan 4. Jadi selalu memiliki pasangan ya. Fungsi ini harus berhasil memetakan setiap anggotanya. Nah, tapi ketika ada kondisi gambar seperti ini ya, kalau dilihat ini bukan merupakan sebuah fungsi. Karena apa? Dilihat setiap anggota A itu dia punya 2 anak panah, yang artinya dia punya 2 pasangan ya di himpunan B-nya. Nah, ini tidak diizinkan atau bukan disebut merupakan aturan daripada fungsi, sehingga ini bukan disebut fungsi. Sedangkan yang B, C, dan D-nya ini sudah betul ya, atau masing-masing memiliki pasangan. Hanya A yang tidak memenuhi aturan, sehingga ini bukan merupakan sebuah fungsi. Ya, ini contoh lainnya ya, yang menunjukkan sebuah fungsi. Oke, nah terkait fungsi, mungkin ada beberapa jenis fungsi, jenis-jenisnya yang mesti kalian pahami ya. Perhatikan, ingat kembali aturan daripada fungsi itu sendiri ya. Jadi yang namanya fungsi pasti akan selalu yang namanya anggota himpunannya itu memiliki satu luaran terhadap hasil atau apa tadi domainnya ya, atau pradomainnya ya, di daerah himpunan B-nya itu, atau himpunan yang memiliki setiap anggota pemetaan dari himpunan A. Contoh misalnya ada yang pertama yaitu fungsi 1 ke 1 bukan pada, yang artinya ininya setiap himpunan A dia punya pasangan semua, tapi di B-nya ternyata ada anggota himpunan yang tidak memiliki pasangan seperti ini. Nah, itu termasuk jenis 1 ke 1 bukan pada. Kemudian ada fungsi pada bukan 1 ke 1, yang artinya setiap pasangan A dia punya pasangan ya di B, tapi ada pasangan di B yang itu dipetakan dari hasil 2 anggota himpunan di A ya. Tapi ingat aturannya tetap A tetap hanya memiliki 1 panah nih ya, kedua. Kemudian ada satu lagi yaitu D, panah kedua. Nah, aturan fungsi tetap berlaku, tetap memenuhi ya di sini, meskipun di domain hasilnya ya atau pradomainnya ini ada yang dipetakan oleh 2 anggota sekaligus seperti ini. Nah, ini masih disebut fungsi. Namun namanya fungsi pada bukan 1 ke 1. Kemudian ada fungsi 1 ke 1 dan pada ya.
Nah, kalau ini jelas ya, semua fungsinya, semua anggota di domainnya punya pasangan di pradomainnya, seperti ini. Nah, ini fungsi yang ideal. Kemudian ada juga bukan fungsi satu ke satu maupun pada. Artinya ini bukan sama sekali sebuah fungsi. Karena apa tadi ya? Karena si A-nya punya dua pasangan di himpunan B-nya. Oke, baik. Mungkin itu sekilas tentang penjelasan tentang fungsi yang mesti kalian pahami. Mungkin bisa dilatih dengan memperbanyak latihan-latihan soal di sumber-sumber referensi terkait. Terima kasih.